Shalom adik-adik semua, apa kabar hari ini? Pasti luar biasa ya di dalam Tuhan ya. Nah, senang sekali hari ini Kak Monica juga Kak Via bisa menemani adik-adik untuk datang beribadah pada sore hari ini. Nah, sekarang kakak mau tanya, besok tanggal 17 Agustus itu kita memperingati hari apa ya? Iya, kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Tidak terasa ya, ternyata negeri kita Indonesia itu sudah merdeka dan bebas selama 75 tahun. Tapi sekarang Indonesia sedang dalam keadaan yang tidak baik. Karena apa? Karena Indonesia ini belum bebas dari virus corona. Nah, banyak orang yang menjadi khawatir, menjadi takut. Tetapi kita harus ingat, kita ini anak-anak Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh takut, tidak boleh khawatir. Karena Tuhan Yesus pasti melindungi dan menyertai setiap langkah anak-anaknya. Maka dari itu, sore hari ini kita mau datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang semangat, dengan hati yang rindu akan kasih setianya. Sebelum kita memulai memuji memuliakan nama Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Kakak ajak bersama-sama kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas sore hari ini. Kami bisa diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepadamu di tempat kami masing-masing Tuhan. Dan biarlah kami sebentar lagi akan memuji memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang menyertai dari awal sampai akhir ibadah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah, puji Tuhan. Adik-adik, kalau adik-adik sekarang itu keluar ke luar rumah ataupun ke depan rumah, pasti adik-adik itu lihat ada banyak bendera yang dipasang di atas tiang. Nah, kalau adik-adik perhatikan, bendera itu kalau kena angin, dia akan apa? Akan berkibar-kibar. Nah, seperti itulah sama halnya dengan kita. Kita mau belajar untuk menghadapi hidup ini dengan sukacita. Dan sukaria kita harus sama seperti bendera yang berkibar-kibar. Maka dari itu, ayo kita menyanyikan pujian yaitu sukacita bagai bendera yang berkibar. Yang semangat kita mau bangkit berdiri ya. Sukacita bagai bendera yang berkibar dari lubuk hatiku, dari lubuk hatiku. Sukacita bagai bendera yang berkibar bahwa Allah bertahta di sini. Kibarkan Panjiria semakin tinggi agar dunia tahu, agar dunia tahu. Kibarkan Panjiria semakin tinggi bahwa Allah bertahta di sini. Sukacita bagai bendera yang berkibar dari lubuk hatiku, dari lubuk hatiku. Sukacita bagai bendera yang berkibar bahwa Allah bertahta di sini. Kibarkan Panjiria semakin tinggi agar dunia tahu, agar dunia tahu. Kibarkan Panjiria semakin tinggi bahwa Allah bertahta di sini. Kibarkan Panjiria semakin tinggi agar dunia tahu, agar dunia tahu. Kibarkan Panjiria semakin tinggi bahwa Allah bertahta di sini, bahwa Allah bertahta di sini, bahwa Allah bertahta di sini. Puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik, sekarang kita tahu kenapa alasan kita tuh harus bersukacita. Karena Tuhan itu hadir di tengah-tengah hidup kita. Dan ketika Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kita, maka kita percaya kita pasti akan dibebaskan karena kita anak-anak yang dimerdekakan oleh Tuhan. Nah, kakak mau tanya, kalau dalam 17 Agustus itu ada satu sorakan yang identik. Adik-adik kita pasti tahu itu apa? Ya, sorakan itu adalah merdeka. Nah, sekarang kakak mau ajak biar kita lebih semangat lagi, kita mau menyorakan merdeka, tetapi agak berbeda. Nanti kalau kakak bilang merdeka, kalian bilang bersama Yesus, gitu ya, bisa ya? Oke, siap? 1, 2, 3, merdeka. Puji Tuhan, sekali lagi yang lebih semangat lagi. Merdeka. Puji Tuhan, haleluya. Nah, karena kita sudah tahu bahwa kita akan menang,
kita harus bersuka cita karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang naik bertata di kerajaan surga. Maka dari itu ayo kita nyanyikan ku menang bersama Yesus Tuhan. Bisa semua ya, masih semangat ya? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Nah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk, kita mau duduk manis, menyiapkan hati kita, menyiapkan telinga kita, buka hati, buka telinga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi, adik-adik duduk manis ya, dan yuk kita simak firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Shalom adik-adik, sore hari ini bersama Bu Westri, bersama-sama kita akan mendengar, membaca, dan kita akan belajar tentang firman Tuhan. Tentu adik-adik di rumah sudah menyiapkan Alkitab? Sudah? Oh, baik, kita akan buka firman Tuhan dari kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Ayo cepet-cepetan yuk buka Alkitabnya. Sudah ketemu? Mari kita simak, kita baca bersama-sama. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, ada kata merdeka tadi di dalam firman Tuhan. Apa sih arti kata merdeka itu? Merdeka artinya bebas, tidak terikat, tidak terkena tuntutan. Waduh, berarti merdeka itu enak banget ya Bu Westri? Iya. Nah, kita lihat tadi firman Tuhan katakan apa? Nah, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kamu telah dipanggil untuk bebas. Kamu telah dipanggil untuk tidak terikat. Penjelasannya bagaimana? Nah, ini penjelasannya. Dahulu, sewaktu kita belum mengenal Tuhan Yesus, belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, kita ini diibaratkan seperti orang yang belum merdeka. Kita seperti orang yang belum bebas. Kita masih terikat. Terikat apa? Terikat oleh dosa kita. Ya, terikat oleh dosa-dosa kita. Lebih-lebih kita ini harus menerima hukuman dosa karena kita masih terikat dosa itu tadi. Nah,
Hukuman dosanya apa? Kematian yang kekal. Apa itu kematian yang kekal? Kematian untuk selama-lamanya. Nah, tetapi puji nama Tuhan, adik-adik, karena kasih Allah yang begitu besar bagi setiap umat manusia, maka Allah mau masuk, turun ke dalam dunia, rela menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus, mati di atas kayu salib, supaya apa? Supaya kita terbebas dari hukuman dosa itu. Wah, luar biasa, kasih Allah sungguh luar biasa bagi kita. Dan kita tidak lagi akan menerima kematian yang kekal itu, tetapi kita akan menerima hidup yang kekal, hidup selama-lamanya bersama siapa? Bersama Tuhan di surga. Artinya begini, kita yang sebelumnya terikat oleh dosa, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, oleh darah Yesus kita dibebaskan. Dan kita pantas dipanggil sebagai orang yang merdeka. Seneng ya, kita menjadi orang yang merdeka, orang yang bebas. Nah, tetapi adik-adik, apakah setelah kita disebut orang yang merdeka, orang yang bebas, terus kita boleh berbuat seenak kita sendiri, sekehendak kita sendiri? Oh, no. Nah, kita lihat tadi firman Tuhan ya. Kita baca lagi. Situ ada firman Tuhan mengatakan begini. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai suatu kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Nah, hal itu berarti bahwa ketika kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita nggak boleh buat dosa lagi. Kita harus tinggalkan semua dosa kita di belakang. Nah, kita harus taat menurut firman Tuhan. Dan sebagai ucapan syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita harus apa? Melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, tadi Kak Monik sudah bilang, besok tanggal 17 Agustus kita akan merayakan hari yang paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Yaitu apa? Apa? Oh iya, kalian di rumah ya, Bu Westri gak bisa dengar. Iya, tapi betul jawaban kalian bahwa apa? Besok kita akan merayakan, memperingati hari kemerdekaan, ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Nah, adik-adik juga harus tahu bahwa kemerdekaan Indonesia itu juga adalah pemberian Tuhan sebagai anugerah dan berkat bagi kita. Maka kita harus jaga, kita harus pertahankan ya, dengan cara apa? Bu Westri, aku kan masih kecil, masa aku juga sebenarnya ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia, tapi aku apa bisa ya Bu? Oh, bisa sekali. Caranya Bu? Caranya jadilah pendoa kecil untuk bangsa dan negara kita. Kamu bisa mendoakan supaya bangsa dan negara kita tetap aman, damai, sejahtera. Kamu bisa mendoakan supaya pandemik yang sekarang sedang terjadi itu segera berakhir atas perkenanan Tuhan. Dan kalian juga bisa tetap mendoakan supaya Tuhan juga lindungi kita, bangsa kita dari setiap bencana. Nah, itulah yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan setelah kita dimerdekakan oleh Tuhan, bebas dari dosa, dan juga setelah kita diberi kemerdekaan oleh Tuhan, yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, hati kita yang selalu rindu untuk bisa menjadi pendoa-pendoa, meskipun kalian masih kecil, bisa loh, dan pasti bisa untuk mendoakan
bangsa dan negara kita dengan setia, pasti Tuhan akan memberi perkenanannya. Bangsa kita akan tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Nah adik-adik, sebelum nanti kita akan doa syafaat. Nah, Bu Westri ingin mengajak adik-adik untuk menyanyikan sebuah lagu Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Dengan rindu kita nyatakan bahwa hanya Tuhan yang punya kuasa. Hanya Tuhan yang bisa memberikan mujizat dan memulihkan bangsa Indonesia. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami Tuhan, yang mengajarkan bahwa kami adalah orang-orang yang merdeka di dalam Engkau, dan kami mau belajar, walaupun kami masih kecil, kami mau belajar menjadi pendoa-pendoa-Mu Bapa, sehingga sekarang kami berdoa Tuhan bagi setiap kami, juga keluarga kami Tuhan, supaya Engkau berikan kesehatan, karena kami percaya Engkau sendiri yang melindungi dan menyertai setiap langkah kami, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, Engkau yang menyertai dan memberkati Tuhan. Dan sekarang kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang bergumul Tuhan dengan virus corona ini yang belum hilang dari negeri kami Bapa. Kami doakan, kami serahkan dalam tangan Saudara-Mu, karena Engkau sendiri Tuhan yang berjalan bersama-sama kami Tuhan, sehingga kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena Engkau menggandeng, menopang setiap kami Bapa. Dan kami juga berdoa bagi setiap tim medis, semua dokter, semua yang ambil andil dalam tugas mereka memerangi corona ini, supaya Engkau yang campur tangan atas tugas mereka Tuhan, sehingga mereka bisa melakukannya dengan baik Tuhan, dan Engkau sendiri yang melindungi mereka dan memberikan kesehatan juga bagi mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi setiap gereja-Mu Tuhan, satukan gereja-Mu, satukan setiap kami dan keluarga kami, supaya kami tetap setia, tetap mau untuk beribadah kepada-Mu Tuhan, tetap mencari kebenaran-Mu, tetap memuji-muliakan nama-Mu dengan sepenuh hati Tuhan. Karena kami percaya suatu saat nanti kami akan dibebaskan, kami akan dimerdekakan daripada virus corona ini Tuhan. Terima kasih atas ibadah hari ini Tuhan, kami tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik. Nah, tadi adik-adik sudah
memuji memuliakan nama Tuhan, terus juga sudah mendengarkan firman Tuhan, juga sudah belajar untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat. Nah, sekarang untuk aktivitasnya. Nah, aktivitas minggu ini adik-adik membuat bendera. Nah, seperti ini. Adik-adik boleh pakai kertas warna, boleh pakai kertas apapun boleh, kertas lipat, mau kertas diwarnain juga boleh, terserah sesuai kreativitas adik-adik. Nanti kalau sudah membuat bendera seperti ini, adik-adik foto dengan action sekeren mungkin ya, mau action seperti ini atau mau action seperti ini, terserah ya, sekreatif adik-adik. Nah, nanti 5 action terbaik akan dipilih menjadi pemenang dan mendapatkan hadiah. Nah, nanti fotonya dikirimkan ke nomor 089 523 052 505. Nah, fotonya paling lambat ditunggu hari Selasa jam 4 sore. Ingat-ingat ya adik-adik ya, hari Selasa jam 4 sore. Jadi, jangan lupa untuk membuat dan action sekeren mungkin. Sampai jumpa di sekolah minggu online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.